A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Pinang Muara ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini selalu menjadi amal soleh kita di sisa waktu kita di atas dunia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan hari kita hari yang baik ke depan insyaallah ya. Jamaah yang Allah muliakan, tazkiyatun nafs yang memang merupakan bentuk syariat yang diajarkan dalam Islam ini ada pada setiap ibadah yang kita lakukan. Tazkiyatun nafs yang mungkin akan banyak bahkan menjadi bagian ihtisab itu dalam waktu dekat ini adalah puasa di bulan Ramadan. Kita nanti mungkin ketemu lagi Ramadan atau ba'da Ramadan kali ya. Saya akan coba simpulkan beberapa tazkiyatun nafs dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada pensucian jiwa di dalamnya. Karena Nabi pernah mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasul, man shoma ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, iman dikedepankan, ihtisaban, dia menghitung. Menghitung itu bukan mencatat pahala. Ya, ini hari 5 waktu kali 27. Oh gitu ya. Ini hari enggak gitu ya. Tapi yang dibilang ihtisab di sini, dia tahu memang di bulan Ramadan tuh banyak sekali kebaikan yang bisa dia lakukan, yang bisa menjadi bagian kesempurnaan hidup di hari akhir nanti gitu loh ya. Makanya kalau orang yang ihtisab, orang yang hitung-hitungan ini, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosanya yang telah lampau. Apa sih hikmah dihapus dosa ini? Iya, yang namanya puasa la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang dihapus dosa. Makanya diletakkan susunan yang terakhir tuh, orang yang puasa di Al-Ahzab ayat 35 itu kan. Ada susunan orang apa? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, baru wassaimina wassaimat. Di yang ke-8 tuh level golongan manusia tertinggi itu puasa. Apa janji Allah kalau wassaimina wassaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah janji berikan ampunan, wa ajran azimah, balasan yang azim, pahala yang besar gitu loh. Makanya dikupas sama ulama. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang
keutamaan puasa? Karena kita mau mentazkiyah diri kita, betul? Jadi tazkiyatun nafs itu dalam setiap ibadah ada. Ya teorinya ya diajarkan sama ulama. Nanti kita petiknya pada setiap ibadah. Contoh, syahadat yang kita baca dengan betul itu mentazkiyah kita apa? Kita tidak boleh dibunuh karena kita Islam. Tidak boleh dihibah. Tidak boleh diambil hartanya tuh orang Islam. Tazkiyatun nufus yang ada pada sholat. Sholat itu mengajar kita tidak berbuat keji dan mungkar. Tuh. Kita puasa nih di bulan Ramadan. Ini yang kita bahas nih sekarang nih. Ternyata puasa itu memiliki tazkiyatun nufus buat orang yang mau melakukan. Yang pertama, ini penting nih. Yang pertama, ternyata puasa itu wija, protektor, dalam tanda kurung perisai. Perisai nggak paham, tameng. Tameng masih nggak ngerti, tedeng aling-aling, gitu ya. Masih nggak paham juga, bingung lagi tuh bahasa ya. Tapi yang pasti memang puasa itu protektor. Ada hadis Nabi ini yang bilang begini nih, khususnya itu hadis tentang nasihat buat anak muda. Orang tua ya boleh juga, ya karena umum nih hadis. Cuma ini anak muda, karena yang dipanggil ya ma'syaras syabab. Tuh. Hei, yang sabab itu syab, jamak dari syab. Syabab artinya anak-anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, nikah. Gitu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu bisa mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Fa in lam yastati fa alaihi bis-shaum. Tuh. Yang tidak mampu suruh puasa. Fa inna lahu wija. Karena puasa itu protektor perisai. Orang kalau udah puasa jangan urusan batin. Yang zahir aja males loh. Kita yang biasa ngayap kalau puasa tuh enakan di rumah gitu ya. Jalan yuk, enggak antara nunggu buka gitu ya. Yang hobi-hobi belanja tuh kalau diajak belanja pagi siang enggak, ya Allah ya matahari serius kerjanya gitu ya, panas. Tiap hari juga serius ya, panas. Emang yang namanya Ramadan al-har, hararah, panas. Ya itu panas. Jadi Ramadan tuh ya panas. Jadi kadang-kadang saya suka aneh orang bilang puasa kenapa panas ya? Emang panas. Ramadan. Ya walaupun kita di Indonesia ini iklimnya tropis, ada hujan tetap panas. Emang Ramadan. Ya Allah, makanya subhanallah, ujian Ramadan tuh innalillah. Saya kadang-kadang kalau bicara Ramadan tuh gangguan-gangguannya, untung kita punya perisai. Ya Allah, cuma Ramadan tuh iklan pada ngeledekin Ramadan doang betul. Hari biasa mah ya iklan biasa-biasa aja. Iklan mie aja biasa, cuma masak gitu-gitu. Tapi kalau bulan Ramadan sampai asapnya kelihatan tuh. Mana pagi lagi tuh iklan, ya Allah. Iklan sirop ya perhatiin dah. Kalau hari biasa cuma botol-botol warna-warni doang gitu kan. Kalau Ramadan pakai botol jatuh ke air. Ada slow motionnya gitu sampai kita kayak kecipratan juga. Ini kan buat yang baru belajar puasa kan berat ya kan. Sampai ada anak nangis di pojokan rumah. Aus. Iklannya ngeledek, Masya Allah ya. Herannya tuh cuma Ramadan doang tuh iklan. Ya kalau punyamu hari Senin Kemis kayak sekalian ngeledek yang puasa gitu ya. Tiap hari aja puasa Daud kalau gitu ya. Subhanallah, itu Ramadan itu godaan, innalillah. Ya. Itu belum tontonan yang lain tuh. Sinetron, inilah, itulah. Sampai ada yang gak sempet terawih, Masya Allah gara-gara nonton sinetron. Sampai ada yang lupa buka, nanggung gak denger ajan gitu. Kelewatan ya. Itu yang pertama tuh perisai itu. Nah kalau orang yang puasa gak ngaruh.
Dia ditazkiyah dirinya dengan puasa. Puasa protektor diri, nggak tertarik. Ya suka mah suka, bohong. Lihat air muncrat nggak seneng kita gitu ya. Seneng lah. Kayaknya kan Masya Allah. Terus ada tangan keluar dari air. Pokari. Masya Allah gitu ya. Kelapa jatuh bentuknya kemasan. Masya Allah ya. Aduh ya. Emang begitu puasa. Kita diganggu sama yang gitu-gituan gitu ya. Hari biasa kita ngeliat air putih biasa, nggak ngaruh. Putih mulu, nggak ada yang berwarna gitu ya. Ntar mah Ramadan mah, ya, karena kita kan kalau Ramadan kajian pada asar, betul kan? Nengoknya ke panitia mulu. Oleh karena itu berang lihat air gitu ya. Ya godaan puasa, tapi karena punya perisai enggak lah, insyaallah ya. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Kata Rasul, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Ada seorang hamba yang puasa sekali aja deh. Sekali aja dia puasa. Kata Allah apa? Asal dia fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Allah akan jauhkan mukanya itu 70 hasta, 70 tahun dari jilatan api neraka. Masya Allah. Riwayat lain mengatakan man soma min abdin yasumu fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan 70 kharifan. Orang yang puasa sekali saja karena Allah jadikan antara dirinya dengan neraka itu ada parit, selokan, got, ya gitulah pokoknya jarak itu ada lubang gitu ya, yang antara dia dengan neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari loh. Kebayang nggak kalau 30 hari? Masya Allah. Makanya Allah siapin buat orang yang kayak begitu pintu yang namanya royan. Lisoim farhatan yafrahumah fariha idha aftara wa fariha idha laqiya rabbah. Orang yang puasa itu diberikan kebahagiaan, dua kebahagiaan yang tidak dimiliki kecuali sama orang yang puasa. Yang nggak puasa mah nggak bahagia. Syaratnya puasa. Yang pertama fariha idha aftara. Bahagianya orang yang puasa kalau menjelang iftar. Orang yang nggak puasa mah biasa-biasa aja ngelihat minuman makanan biasa, tapi kalau udah puasa, subhanallah. Saya kalau Ramadan kan kajian tetap nggak ngaruh pagi sore, kecuali pengajian ibu-ibu gini ada libur gitu ya. Kalau instansi mah nggak ngaruh tetap. Berangkat pagi orang pada merem kita udah jalan gitu ya. Itu kalau ngajar pagi nggak ada yang bagus mukanya, masya Allah ya. Ada yang pakai kacamata hitam belaga nyender merem bedahal tuh. Siapa yang mau nanya geleng semua. Tapi kalau kajian habis asar cakep tuh muka. Yang laki keren, yang perempuan masya Allah ya. Ceria semuanya. Ada yang mau nanya kayak nggak ada tapi begitu ngomong gitu loh. Enggaknya senyum gitu loh. Seger-seger amat kan mau buka, begitu bilangnya. Emang orang tuh kalau mau buka bahagia loh. Sekarang nih 2 tahun belakang ini saya udah nggak lakuin. Dulu saya masih ngelakuin dari tahun 98 sampai 2000 sekian saya masih lakuin tuh. Saya suka puasa tuh di rumah-rumah orang kampung di pedalaman desa, sengaja. Pengen belajar perubahan wajah orang-orang susah yang bahagia ketika mendapatkan kenikmatan. Maka saya tahu lubang-lubang kalau mau ngasih gitu loh. Masya Allah. Itu betul-betul muka bahagia. Ya Allah, kayak gimana gitu loh. Padahal ya makanannya kalau yang nggak biasa ya bingung. Ini bahagia dari mana gitu loh ya. Iya, sirupnya udah nggak keluar di sini. Iya, sirup udah nggak keluar gitu. Di sana masih dibuat, masya Allah. Demi Allah. Tapi memang dasar Nabi sudah mengatakan, fariha idza aftara. Bahagia kalau mau iftar loh. Bukan takjil ya. Iftar.
Fariha idza aftara. Makanya nanti ada sunnah. Ya, sunnah orang yang buka puasa tertazkiyah yang masak. Boleh nyicipin. Tuh. La ba'sa yadzuqal khalma lam yudkhilhu. Enggak apa-apa nyicip, yang penting enggak masuk, gitu loh. Asin. Nyicip tuh. Oh, manis tuh. Pahit gitu ya. Jangan pakai centong. Harus batal. Gini. Nyicip, bukan jajal. Nyicip ke piring diuyup. Uyup tahu uyup? Serumput itu. Ya, fariha idza aftara, bahagia. Nah, kalau orang yang mau buka puasa bahagia, yang bikin bahagia pahala. Tuh cerdas tuh. Ya. Maka saya dari kemarin ngajak tuh yang mau kita tebar korma Nusantara. Ya Allah, ngasih korma tuh yang bagus ngapa sih gitu loh ke orang. Makanya supaya nggak mahal beli dari jauh-jauh hari. Ini belinya pas Ramadan ya 3 kali lipat harganya. Beli dari jauh-jauh hari, cari yang empuk, yang enak. Mungkin nanti yang mengkonsumsinya tuh orang-orang tua ya. Ketika dia berbuka dia makan korma. Orang tua kan nggak ada gigi. Oh dia senyum, enak banget. Ngasih korma keras. Gacol di mulut, betul ya. Sampai lupa baca doanya apa ya, jahabatul. Gara-gara keras tuh korma. Sampai nelpon anak, mak lupa doanya apa ya, jahabatul mak, dia lupa saking kerasnya korma. Kasih yang bagusan, yang empuk, yang dia senang. Kan dia senang Fariha. Makanya kan doa buka puasa tuh kalau kita masuk waktu puasa kan ambil air, bismillah, baru zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Tuh. Orang ada yang bingung juga masalah tuh doa, Ustaz. Ya enggak usah bingung, memang enggak ada yang sahih kecuali yang hasan tuh itu. Ada yang pas dengar ajan tek dung zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatil ngaco gitu loh. Itu doa dibaca habis minum. Loh kata guru saya suruh korma dulu baru minum. Lihat aja terjemahannya. Emang buka puasa air dulu apa korma dulu? Lihat terjemahannya. Zahabat dhama artinya apa? Telah hilang haus dahaga. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan. Kira-kira yang ngilangin aus, yang basahin kerongkongan apa? Selesai urusan sudah. Kata ono korma ya air, kecuali sari korma ya lain lagi ya. Mungkin sudah jus sudah berbeda, air juga judulnya ya. Ya, coba nikmatin, bikin orang yang buka puasa tuh bahagia. Makanya sunnah, macem-macem tuh makanan tapi jangan berlebihan. Masak lebih kasih orang seneng. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Kita juga berilmu, orang laki khususnya kalau buka puasa di luar jangan dibikin panik sama azan. Yang namanya buka puasa tuh patokannya terbenam. Kan disebarin waktu-waktu berbuka kan, ada jadwal sholat. Ya, Ramadan tuh lihat waktu terbenam maghribnya lihat. Kalau maghrib jam 6 berarti kita kalau di luar daripada kena macet mendingan seperempat jam sebelum waktunya cari musola deh. Karena yang paling baik itu berdoa menjelang berbuka. Ya, kita tahiyatul masjid, kita berdoa yang banyak. Setelah masuk waktu, walaupun azan belum berkumandang, antum sudah lihat jam antum on time. Oh sudah, ya udah Bismillah. Oh batal, belum azan, ngaco azan dulu dari mana? Terbenam matahari batal. Hatta muazin suruh batal dulu baru azan. Masya Allah, ya. Dia berilmu, hikmahnya banyak, jadi akan dipersiapkan. Nah kita bikin bahagia orang yang berpuasa, pahala kita pahala orang yang berpuasa loh. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya pahala orang yang puasa. Besarlah maknanya lah. Makin senang kita memberi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang baik sebelum menginfakkan yang paling baik.
Itu kalau bicara makanan. Mungkin kita sudah kebanyakan baju dan sampai kita nggak pakai, betul ya? Karena konsumsi makanan kita ini yang berbeda. Pakai cuma sekali nggak kepake lagi. Ya. Itu daripada tuh lemari hanger udah nggak masuk lagi gitu ya. Mendingan kosongin deh. Pilihin yang bagus buat orang walaupun sudah nggak muat ukurannya gitu. Kan kalau kebiasaan buruk kita kan kadang-kadang bagus sayang, jelek kasih gitu ya. Sekarang bagus kasih, jelek jangan gitu. Ya daripada diem aja tuh baju di situ, kasih deh bu, orang bu, sayang lucu, warnanya warna lucu. Baju dipakai bukan diketawain, lucu lagi. Masih bagus, ya kan tapi kan ukurannya udah nggak bagus gitu ya. Nggak bakal balik lagi tuh ukuran. Kasih orang terawih pakai baju, mungkin bekas buat kita baru buat orang. Ya pahala. Ini kalau bulan Ramadan kasus nih, orang biasanya kan rutin masjid musola tuh penuh loh kalau Ramadan. Gimana bikin orang bahagia nih ketika mau terawih, mau sholat. Antum kreatif dan antuna kreatif, coba lihat tetangga kampung kita nih, nggak usah jauh-jauh nih. Mana musola-musola yang keramiknya udah bau, udah karena mungkin kebersihan kurang dijaga. Jadi wudhu kadang-kadang aromanya sudah nggak bagus, atau air yang kurang dalam. Biasanya Ramadan tuh air susah biasanya ntar pertengahan. Bikin orang tuh nggak ada masalah, bahagia semua puasa karena air cukup. Coba cerdas-cerdas. Itu air yang kita tancap keluar dipakai sama orang berwudu, orang berbuka, orang masak. Ya Allah. Itu pahala mereka, pahala kita loh. Kadang kan kita udah nggak bisa maksimal berbuat baik karena gerakan kita udah nggak selincah dulu kan. Iya. Tapi cerdas. Ini bulan Ramadan, bulan yang diberikan kemuliaan apa? 3 kemuliaan. Rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Bukan 10-10-10 bukan, tapi sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan itqu minan nar. Nah, mumpung ini bulan rahmat, coba rahmatnya apa? Banyak. Ini bulan Quran loh, syahrul Quran. Coba bikin orang seneng baca Quran. Caranya gimana Ustaz? Ya kita bisa ngajar syukur-syukur baik. Bikin orang tertarik dengan ngaji, suara Anda yang bagus, asik jelasin orang senang. Atau kalau memang Anda nggak pandai mengajarkan, kasih Quran. Itu kan di rumah banyak yang udah lama nggak kebuka, betul? Tiap orang pulang umroh dibagi, tapi cuma di situ masih di plastik. Gitu ya. Udah pilih 1-2 buat kita, buat ngapal sama buat tafsir deh. Sisanya kasih orang. Kasihnya jangan kolektor yang baca juga gitu loh. Ngasihnya yang demen ngoleksi juga sama. Jadi kasih orang yang betul-betul. Apalagi orang-orang tua yang matanya sudah kurang bagus. Tuh kalau dikasih Quran Madinah tuh yang hurufnya betul. Ngajinya asik. Lawang Quran Kudus aja tuh yang ada gambar mulut nganga depan itu. Ain, agin, fa gitu tuh. Yang hurufnya bikin bingung aja masih dibaca sampai lecek tuh Quran. Apalagi yang bagus. Masya Allah. Subhanallah. Itu pahala orang yang ngaji, pahala kita loh. Itu kalau cerdas. Dia tahu sekali, iya Ramadan ini mentazkiyah kita. Sampai dikatakan kalau orang berilmu, dia akan tahu bahwa yang namanya puasa ini memasukkan pelakunya ke surga. Banyak kebaikan yang menjadi penyebab surga. Salah satunya begini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ya. Hadis ini Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lau ila siyam fa innahu li wa an ajzi bih wa siyamu junnah wa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misik li shaim farhatani yafrahuma Fariya idha aftar wa fariya idha laki rabbah. Nah, ini semua penyebab surga. Hadisnya panjang, sudah sebagian dijelaskan tadi. Artinya begini, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh ibadah anak Adam lahu, lahu buat orang yang melakukannya.
Ini kita belajar nih lana, punya kita nih, bukan punya Allah. Walaupun untuk Allah. Tadi sholat zuhur kita, nanti asar kita ada buat kita. Lana walakum. Ila siyam, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa ini milikku dan aku yang memberikan pahalanya kata Allah. Makanya tinggal tergantung iman kita dalam puasa. Allah hanya janji ihtisab, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ihtisab. Asal dia hitung-hitungan, puasa sudah pahalanya dahsyat. Hitung-hitungan. Ya di dalamnya ada baca Quran, ada sedekah, ada bikin makanan buat orang, kasih orang, macam-macam. Ya. Allah janji ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosanya yang telah lampau. Masyaallah. Subhanallah. Ya. Fa innahu li wa ana ajzibi, aku yang bakal balas. Wasaumu junnah, puasa ini perisai kata Allah. Puasa ini perisai, ini hadits qudsi. Kau ingin terlindungi dari godaan setan yang terkutuk, banyak puasa. Kenapa puasa ini aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj, menjaga pandangan, menekan syahwat. Karena puasa ini kata Allah dalam ayat dikatakan bahwa was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga pandangannya, Allah jaga dirinya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Kalau dia sudah bisa dapat faedah puasa, dia dzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dia orang yang banyak mengingat Allah. Ya, kalau puasanya betul, itu godaan di jalan itu bikin kita, ya Allah, astagfirullah gitu ya. Mau ngomel juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, puasa dahsyat. Dzakirinallaha katsiran. Entah bagaimana kita menjadi orang yang demen nginget Allah. Bulan Ramadan, rasa empati kita tingkat tinggi dah. Yang tadinya nawar bikin kapok orang dagang sayur gitu loh. Ramadan orang pada seneng dagang deket dia. Udah kembalinya ambil aja, udah ambil. Biasanya kan 2.000 aja, 1.000 ditungguin sampai lama. Cari bang, saya tungguin bang. Setengah jam nyari 1.000 kelewatan ya. Kalau Ramadan enggak, udah ambil. Kita enggak hitung-hitungan lah ya. Tapi dia masih seger minta-minta, wis kasih aja sudah. Antara dia sama Allah, kalau dia bohong, kita dapat pahala. Cari, lihat ya Allah, Ramadan nyari tukang minta-minta gampang. Pengemis dadakan banyak. Ya bicara dia mau bohong, urusan dia sama Allah lah. Karena orang yang meminta-minta dan dia enggak layak meminta-minta, Allah bakal bangkitkan di hari kiamat nanti tanpa kulit muka. Ya buat kita mah ya nggak apa-apa, dia mau bersandiwara juga urusan dia sama Allah. Ya kita mah udah Ramadan mah jangan disimpan, abisin udah. Nanti Syawal balik lah insyaallah. Allah nggak mungkin bohong, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Apalagi di bulan Ramadan. Ma min amal ibni Adam yudha'af min asra di'fin ila sab'imi'ata di'fin. Kalau Ramadan tuh setiap kebaikan anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita ngaji saja alif lam mim alif 10 lam 10 mim 10, pahalanya sekali hatam 10 kali hatam berarti. Nah kalau kita kasih Quran ke orang-orang yang suka ngapal Quran, itu dia hatam, pahala dia, pahala kita yang ngasih. Ini cuma Ramadan, bulan lain gak bisa. Makanya boleh orang narik zakat Ramadan tuh boleh. Ya untuk cari pahala. Boleh fakta. Jangan eman tahabu, tapi yang cerdas. Jangan cuma sembarangan ngelihat baliho gede, dompet ini, dompet itu, kirimkan. Jangan, belum tentu. Kadang-kadang mengatasnamakan partai atau kelompok. Nanti mereka diuntungkan karena sedekah Anda. Cari yang paling gampang, keluarga dulu yang dekat. Kan kita punya saudara, betul?
Ini ada saudara kita yang susah, ada yang seneng. Ipar kita, kadang kan kalau kita meninggal anak kita anak dia, betul? Ya, anak dia anak kita. Kali ada yang susah. Ini tetangga kiri kanan kita nih longokin coba nih. Kali ada yang deg-degan tiap mau puasa, betul? Khawatir beras naik, ini naik, ya Allah, sampai merintih di malam hari berdoa nggak diturutin aja sama Allah, betul? Karena PR buat tetangga yang sebelah, coba. Atau anak-anak nih mau ujian negara, ada yang tertunda nggak bisa bayaran. Apa berapa? Saya kalau mau ke Jakarta pasti mampir saya ke beberapa tempat di kampung-kampung itu. Saya sempetin setengah jam itu loh. Cuma pengen denger rintihan mereka itu ada aja. Ada yang anaknya nangis, kenapa? Bekas nangis, kenapa kamu sayang? Kenapa? Ayo, orang tua nyaut, bingung saat dia mau bayaran ujian negara nggak ada duit, Masya Allah, cuma 100-200 ribu. Wow. Sementara ini anak pinter, ya Allah, ada orang yang kayak begitu. Anak-anak pada nangis, makan bosen gini-gini aja, pengen agak mendingan dikit. Coba respon tuh. Kali tetangga kita banyak yang kayak gitu. Ibu-ibu bapak yang bingung nih anaknya lulus menerusin sekolah nggak punya biaya. Berapa sih nilainya, paling berapa? Coba respon. Apalagi Ramadan. Bikin mereka bahagia. Karena bahagianya orang yang puasa, bahagia orang yang bikin bahagia. Ya, kalau buat kita apa? Al-qasdu fil fakri wal gina. Jadi orang yang sederhana, mau kaya mau miskin biasa. Mungkin orang yang susah kita bahagia. Ya, baju-baju kita yang banyak dalam lemari turunin yang kira-kira udah gak kepake, atau mungkin kita udah bosan makainya, kasih orang, masih bagus. Ya, jangan berbuat mubazir, jangan puasa juga mubazir juga. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Masya Allah. Ini junnah, ini protektor dirimu. Allah muliakan kamu dengan puasa. Ini tazkiyatun nafsnya jelas. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Pun yang lainnya, kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan, tolong ya, jangan sampai berkata yang nggak baik, ngajak ribut, jangan sudah. Mungkin kita nggak ribut sama orang, cuma tingkah laku kita bikin orang ribut. Jangan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imrun shaim. Tetap ada yang ngegoda, Ustaz, biar kita emosi. Ya udah, kalau emang betul-betul itu orang ngegoda, bilang, afwan fa inni imrun shaim. Maaf ya, saya lagi puasa. Tapi tegas ngomongnya. Afwan, ana shaim, ana puasa. Bukan, maaf ana puasa gitu. Diinjak kita sama orang. Yang tegas, maaf ya, saya puasa ya. Kalau mau bikin ribut, entar habis maghrib. Gitu ya. Enggak gitu ya. Itu mah namanya to be continue ya. Bukan. Maaf, saya lagi puasa. Ini bulan baik, nggak usah pada ribut, sudah ngalah. Ya, nggak jadi susah kalau ngalah kita, sudah sabar. Ya, insya Allah orang yang puasa digituin tuh ya wis lah. Kalau orang yang nggak beriman, nggak puasa ya susah. Makanya kan sabar sama iman diidentikin kan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya, orang yang beriman sabar kamu. Tuh ada identiknya tuh. Orang yang puasa juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman. Makanya kalau orang puasa ribut ingetin puasa sudah. Insya Allah berhenti. Ya, puasa ini protektor. Diberikan ke perlindungan diri. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadih, yang jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa atyab lebih wangi, tip minyak wangi, atyabu min rihil misik, lebih wangi ketimbang rihil misik. Wanginya misik apa itu? Kesturi apa, Ustaz? Entah ke tukang bibit minyak wangi nanya, kesturi mana kesturi gitu. Ayo wangi kesturi itu jadi memang begitu. Enak kalau sedikit itu kena keringet, enak kesturi itu. Nah itu wangi orang yang, mulut orang yang puasa tuh begitu katanya. Indallah, tapi di sisi Allah. Kalau sekarang mau kita coba, ya iyalah, lawang lambung kosong kan, lambung ini kan kayak spiteng, kotoran masuk, busuk ya bau lah. Apalagi kita nggak makan, ya pastilah
Bukan berarti lantas dibilang tuh kotor gigi, enggak. Kalau gigi memang perintah kan, enggak usah puasa. Di luar puasa saya diperintahkan untuk sikat gigi. Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu wassalah. Kalau enggak memberatkan umatku, zaman Rasul tuh diperintahkan siwak. Sekarang sikat gigi juga boleh. Untuk sikat gigi setiap mau wudu, setiap mau sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali. Kebayang gak tuh orang Islam wangi mulutnya? Ini kan kita kadang-kadang seingatnya kita, betul ya. Lagi rajin sikat gigi hilang, malas beli 2 hari nggak sikat gigi. Astagfirullah. Orang kalau udah malas sikat gigi pasti tukang bohong, gampang. Karena setan demen sama yang bau sama yang jorok. Ya, orang kalau mau rajin sikat gigi, bohong tuh malu. Kenapa? Karena batinnya nentang, setan nggak ada. Tapi kalau orang sudah jorok gampang. Kayak makanan, kita makan seenaknya aja nggak kontrol, keras hati kita. Semua kita jadiin satu. Nabi melarang makan makanan darat dengan makanan laut. Kita mah enggak, ayam juga, kambing juga, ikan juga. Makruh di Islam, jarang dibahas kan? Rasul jelaskan tidak boleh dicampur itu. Mau makan daging, daging binatang darat, ikan laut, sudah jangan dicampur. Karena nggak paham dicampur, ini perut ngomong. Darat sama laut, efeknya buruk ke badan kita nantinya. Dikontrol, makanan dikontrol, ya fadhal. Nggak dilarang makan banyak dikit silakan, tapi ingetin perut dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat nafas. Kita yang tahu. Ya, khawatirnya kita bablas nih, lost control, karena banyak juga yang kayak begini. Wa yadubillah wa na'udzubillah lah. La khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah seperti wangi misik nanti. Berarti betul puasanya. Ya, berarti betul puasanya, nggak usah diwangi-wangiin. Ya udah kurangin ngobrol aja sama orang kalau begitu. Sehingga orang kalau puasa kan sehingga dia jaga diri, nggak mungkin banyak ngerumpi. Dia tahu nggak enak ngobrol dalam keadaan nggak makan nggak minum tuh nggak asik. Kering badan kita tuh mau ngomong apa kita? Ya nggak akan pernah nafsu. Itu seandainya debat politik diadakannya siang Ramadan, nggak ada yang ngedebat itu. Atur aja deh, begitu semua gitu ya. Puasa. Ya Masya Allah, dibiasakanlah. Ya, ini satu bukti bahwa ternyata puasa memprotek diri loh. Ya. Bahkan puasa tuh hari kiamat bakal datang nanti ke Allah. Ya. Puasa ini akan berkata, ya Rabbi mana'tu nauma mana'tul akla wasyaraba bin nahar fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, aku mencegah dia tidak makan minum dari pagi sampai sore. Jadikan saya pemberi syafaat. Masya Allah. Ya, betul-betul dia paham. Puasa Quran bakal memberikan syafaat. Kalau orang tahu dahsyat. Quran datang hari kiamat bakal minta syafaat. Puasa datang pun sama. Puasa ini kafarat, penebus dosa. Nabi yang mengatakan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ramadan ketemu Ramadan ini kafarat, penebus dosa. Selama kita nggak berbuat dosa besar. Ada kafaratnya lah, ya Masya Allah. Taib itu sekelumit tazkiyatun nufusnya puasa. Tapi tazkiyatun nufusnya Ramadan apa Ustaz? Ada. Tazkiyatun nufusnya Ramadan ini dijelaskan bahwa yakni yang pertama, yakni Ramadan itu bulan Quran. Orang tertazkiyah dengan Ramadan karena baca Al-Quran. Cuma Ramadan lipat gandaan pahala tuh cuma Ramadan. Ya, alif 10, lam 10, mim 10. Target hatam Ramadan boleh. Itu kita tertazkiyah dengan Ramadan karena Ramadan kita rajin baca Quran. Ramadan yang nggak bisa ngaji aja megang Quran loh. Quran semua keluar dengan cover yang berbeda. Allah sudah bilang ini bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahar falyasumhu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah yang bilang bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran.
Jadi yang bilang bulan turun Quran Ramadan siapa? Allah. Diturunkannya di bulan Ramadan. Tapi kita nggak pernah tahu kapan diturunkannya karena Ramadan kan sebulan. Makanya ketika ada orang merayakan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran, maaf, itu cuma propaganda orang-orang Syiah Fatimiyah. 17 Ramadan diadakan ritual perayaan nuzulul Quran. Dari zaman Rasul, Ramadan sudah ada, sahabat sudah ada, ditasfiyah, ditazkiyah tuh agama dari zaman Abu Bakar, Umar. Utsman, Alinya bercampur tuh agama. Malah dibenci Abu Bakar sama Umar. Sengaja dibikin sama Syiah 17 Ramadan nuzulul Quran. Dirayain tuh 17 Ramadan. Padahal justru Nabi syariatkan kita kalau mau jaga malam bukan 17, 21, 23, 25, 27, 29. Pegang 27 kata Rasul. Nabi hanya kasih sinyal, pegang 27, jangan sampai nggak tidur tuh tanggal 27 tuh, malam 27. Karena memang ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu buat orang yang iktikaf, enggak buat orang yang puasa. Orang kadang-kadang diidentikan Lailatul Qadar sama iktikaf. Padahal enggak lah, orang perempuan yang nggak iktikaf nggak ketemu Lailatul Qadar, saat ketemu iktikaf hukumnya apa sih? Sunnah. Jangan gara-gara yang sunnah yang wajib berantakan, rugi kita. Jadi kalau memang nggak bisa iktikaf, ya udah siapkan kewajiban di rumah. Mudah-mudahan ada Lailatul Qadar yang kita temui itu. Lailatul Qadar itu apa sih? Kita ngelihat ada malaikat datang, wow gitu apa gimana gitu ya. Ada di kita suka diidentikin sama gitu-gituan tuh. Katanya saya ngelihat ada bayangan putih, ada gini-gini. Enggak, udah gaib mah nggak kelihatan sama mata, udah bohong udah. Lailatul Qadar itu malam penuh ketenangan. Yang merasakan tenangnya orang-orang soleh. Makanya kalau Ramadan deket sama orang soleh, minta bocoran nih malam gimana Ustaz? Saya gimana? Minta bocoran. Ya dia memang paham dalil. Kata Rasul kan malam Lailatul Qadar itu malam di mana lebih mulia ketimbang 1000 bulan. Jadi kebayang bobotnya lah. Ya kita ada harga ada rupa lah. Modelnya sama, kalau harganya beda rasanya gitu ya. Sama orang yang berilmu tahu di dari 30 hari ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tuh beda. Angin gak berhembus, pohon gak ada yang bergerak, hujan pun tidak turun. Masya Allah. Tenang itu malam. Bintang berjatuhan karena kelihatan bintang. Jadi kalau hujan enggak, bintang berjatuhan. Ini Lailatul Qadar ini ya betul-betul malam yang penuh ketenangan. Jiwa yang tenang itu cuma orang yang berzikir. Tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ya, cuma orang yang tenang yang merasakan itu. Makanya Lailatul Qadar adanya di akhir. Itu diisi rahmat, minta ampunan. Tapi saya nggak paham belakangan ini tersebar hadis tentang dibagi 3 tuh Ramadan. Yang 10 hari terakhir malah idku minanar. Syariatnya apa? Mengatakan apa? Kita memohon ampun kepada Allah. Tapi kenyataannya malah kita disuruh idku minanar. Ini sudah ngaco nih sudah. Kita disuruh minta ampun sama Allah yang banyak ketika di akhir bulan Ramadan. Karena diturunkan Lailatul Qadar. Yang sholat saat itu seperti sholat di 1000 bulan. 81 tahun lebih lah. Masya Allah. Yang kalau kita ngaji saat itu bisa hatam 10 hari. Ya, seperti 10 kali hatam hitung Ramadan dikali 1000 bulan. Masya Allah. Syukur-syukur ada rezeki iktikaf di Masjidil Haram. Dikali 100.000 kali lipat sholat di situ. Masya Allah. Ya udah malas megang kalkulator dah kalau begitu kita ya, banyak banget pahala. Itu ihtisab. Makanya orang menjadikan Ramadan sebagai tolak ukur sebuah kebaikan. Bagaimana caranya ini? 11 bulan dia udah ke dunia, dia istirahat itu Ramadan. Tapi kenyataannya tidak. Ya, Ramadan gak mentazkiyah dirinya, malah Ramadan dia gak ngaji.
Kan udah penutupan Ustaz. Ya penutupan ngaji sore, iya siang. Tapi bukan berarti kita nggak ngaji di rumah. Ayo ini syahrul Quran, bulan Quran. Allah yang bilang Ramadan seperti itu. Keutamaannya dahsyat, ambil tazkiyahnya. Yang kedua, yakni cuma di bulan Ramadan kita bisa mentazkiyah diri kita dengan betul. Kenapa? Karena Allah belenggu setan, Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga. Itu cuma Ramadan tuh. Siapa yang bilang tat? Rasul. Rasul yang bilang. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin wa ghaliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utakau minan nari wa dzalika kullu lailatin. Gini. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ambil tazkiyahnya nih. Pentazkiyah diri kitanya nih. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Jika masuk malam pertama Ramadan, habis ru'yatul hilal. Faman syahida minkum syahr falyasumhu. Ngelihat bulan berarti puasa. Gitu ya. Itu langsung terjadi sufidati syayatin wa maradatil jin. Sufidati syayatin wa maradatil jin, di mana setan dan jin jahat dibelenggu. Jadi setan sama jin jahat yang gaib itu yang diikat. Nah, setan dari golongan manusia yang kasat mata ini enggak diikat sama puasa. Ya kan setan dua golongan ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kerjaannya bikin was-was dalam dada manusia. Dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Golongan jin sama golongan manusia tuh. Nah, kalau golongan jin Allah yang ngiket. Makanya harusnya nggak ada orang kesurupan jin tuh, nggak ada harusnya tuh. Kecuali emang bawaan batin emang gede ambek nih orang gitu ya. Jangan-jangan memang dia jinnya gitu loh. Nggak ada penampakan gitu ya, jin-jin jahat tuh nggak ada. Karena semua diikat. Ya bedain dah, kosongin jiwa banyak ibadah. Jujur loh, Ramadan tuh beda. Makanya pas Ramadan habis kayak ada yang hilang. Ya aduh ya Allah. Kayaknya kita masuk bulan Syawal tuh. Makanya seneng banget dengar ada puasa 6 hari Syawal tuh. Ya Allah ketolong nih gak terlalu kaget tinggalin puasa ada 6 hari. Kalau buat yang gak demen puasa, ya Allah puasa lagi ya Allah. Makanya mudah-mudahan kita tergolong orang yang senang puasa ya. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Wa ghuliqat abwabun nar falam yufta minha babun. Allah yang bilang, ghuliqat abwabun nar. Terkunci semua pintu neraka. Falam yufta minha babun. Tidak terbuka satupun pintu. Yughlaq kullu yughlaq. Semuanya sudah tertutup sudah. Enggak. Orang tuh bikin dosa itu insya Allah itu enggak tertarik. Kecuali kalau memang dianya setan. Orang mau bikin dosa menunda. Yang biasa ngerumpi temen yang ngiketin. Ramadan puasa. Ngomongin orang aja. Ntar habis buka. Gitu ya. Ditunda. Ganti status. Yang mau gosip habis buka. Gitu. Ya kan suka ada kelompok-kelompok teman gitu kan. Ada apa sih setelah itu kelompok betulnya. Grup gitu ya. Ya silakan saja, tapi jangan sampai mulut terkunci, tangan ngomong, tak. Ya, mulut bisa terjaga, tangan nggak terjaga. Ustaz, ini teknologi nih, ya bisa baik bisa buruk. Ya sama mic aja ini kan teknologi, orang nggak perlu bikin menara. Menara tuh mahal, mic cukup sampai kemana aja suara. Ya.
Cuma teknologi ini kalau nggak dibarengin sama ilmu, ini ngeganggu orang tidur bulan Ramadan ini. Orang pada berebut megang mic, Masya Allah. Anak-anak pada ngaji itu melengking itu suara. Tajwid kemana, itu bacaan kemana. Udah gitu sahur ngabsen warga. Masya Allah. Nggak tahu kalau di Cipinang Muara dah. Kalau daerah Tangerang, Sono, Depok, sampai ke Bogor tuh, aduh nggak boleh megang mic, di absen orang atu-atu. Sahur, den, sahur den, mat, bangun mat. San, bangun apa, bangun, woi. Sampai kita baru til, astagfirullahaladzim, la quwata illa billah nih. Jadi kadang-kadang tuh nggak boleh tuh, ini teknologi yang kebablasan sama handphone, sama obrolan sama. Ya, Ramadan udah kita tahu diri lah ya. Kalau kira-kira bakal merusak, ayo ini mumpung Ramadan masa nggak tertazkiyah sih? Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa kalau memang neraka ditutup, wa futihat abwabul jannah falam yuglab min hababun. Terbuka semua pintu surga, tidak ada yang tertutup. Ramadan gampang berbuat kebaikan untuk masuk surga, gampang. Khususnya sama orang tua. Yang masih punya orang tua, openin, tanya. Kalau orang tua kandung udah nggak ada gimana Ustaz? Ya om kita, tante kita tuh orang tua kita itu. Tanyain apa yang dibutuhkan. Ya, bikin dia senang. Masya Allah ya. Bikin dia senang, buat bahagia orang lain. Ya, kira-kira apa nih orang yang punya aktivitas dimudahkan, fadhal. Persiapan buat Ramadan nanti, Idul Fitri nanti ya. Atau mempermudah orang supaya nggak repot, namanya sahur kita bagi-bagi makanan kering ke orang, fadhal, berbagi kok ya. Berbagi itu bagus kok. Futihat abwabul jannah falam yughlaq min hubabun. Nggak ada yang tertutup, semua terbuka. Kebaikan di bulan Ramadan gampang, tazkiyah dirimu. Kemudian dikatakan bahwa fayunadi munadi, maka dikatakan kepada seorang penyeru, ya baghiyal khair aqbil, hei pencari kebaikan, ya baghiyal khair aqbil, bagi yakni pencinta kebaikan, ya baghiyal khair, wahai pemburu kebaikan, artinya aqbil, ayo mumpung Ramadan, aqbil, ihtisab, hitung. Ya lihat kalau orang yang berilmu, Sya'ban dihitung sama dia. Supaya masuk tuh langsung. Dihitung Sya'ban nih. Tek. Sampai tanggal 29 Sya'ban, bukan cuma nungguin kabar TV. Kalau perlu dia ikut nyaksikan ru'yatul hilal. Ya, dia boleh nanya, udah ru'yah belum? Hasilnya gimana? Boleh. Tapi kalau dia bisa ngelihat, menyaksikan tuh baik. Sehingga harap-harap cemas. Ya Allah udah belum sih, ya Allah udah, kayak seneng gitu tuh. Kalau yang nggak seneng, ya Allah jangan ya. Sehari lagi gitu. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama ya, yang bahagia kalau datang Ramadan dia. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai pecinta, wahai pencari kebaikan, aqbil, terima nih kebaikan. Wahai baghiyas sari aqsir. Baghiyas sari aqsir. Wahai pencari kesalahan, dosa, maksiat, aksir, kurangin. Perintahnya kurangin, kenapa? Karena manusia nggak bisa ninggalin dosa. Ya, udah nggak mungkin orang nggak berdosa. Saya sih alhamdulillah Ustaz, selama Ramadan saya nggak berdosa. Lihat kakinya ngambang nggak nih orang? Jangan-jangan malaikat. Karena kalau manusia nempel bumi ya, dan pasti berbuat salah. Tapi jangan bangga sama salah. Maka Ramadan ini kebiasaan berantem antar saudara nih sama orang tua. Udah buang jauh-jauh tuh, ya Allah, kebiasaan buruk di kita nih kalau Ramadan pada berantem sama saudara, Masya Allah. Nggak tegor-tegoran, ntar maafan Idul Fitri. Wallahi kata Rasulullah, Allah tahan istighfar orang yang bermusuhan. Masya Allah. Saudara dengan saudara. Ya buat apa? Ya kita bermusuhan.
Ahsan memberikan kebaikan. Ya kalau udah saya berbuat baik dia nggak mau berbuat baik, dia yang salah, dah kita udah enggak. Gitu deh. Ya. Jadi buat kita ini lapangin diri kalau Ramadan. Sama siapa ini kita gontok-gontokan, udah deh. Sufal khair saya sudah. Udah yang baik-baik aja deh. Ya. Ya udah sisanya maaf nih saya mau ibadah, udah jangan ganggu dah. Saya mau ibadah, selesai. Ya, ibu, anak, saudara, kakak, adik, suami, istri, coba bilang, ya saya mau ibadah, saya minta maaf ya Allah, tolong kalian jangan sampai mengganggu ibadah. Apapun aktivitas yang mau dibicarakan nantilah ba'da maghrib. Ya, saya kalau siang nih pengen jaga puasa, gitu betul-betul. Mendingan ngomong. Ya. Walaupun bukan berarti kita ini terus jauh-jauhan, bukan, tapi nanti ada hal yang diperbolehkan, kita akan bahas nantilah. Tapi ya baghyal syarri aksir. Walillahi utakau minan nar wa dzalika kullu lailah. Ya. Yani tiap malam itu pada bulan Ramadan Allah betul-betul memberikan kebaikan. Apa kebaikannya? Diangkat orang-orang tertentu dari yang namanya neraka. Utakau minan nar. Allah selamatkan orang tiap malam. Kesempatan bagi kita untuk minta ampun sama Allah tuh. Ya, enggak 10 hari sekali, setiap malam. Makanya kalau dia betul-betul baik, dia akan jaga puasanya. Ada 2 hikmah di balik itu tentang hikmah orang yang berpuasa. Yakni dia akan jaga yang pertama qaulazur. Supaya puasa didapat. Apa sih qaulazurnya, Ustaz? Qaulazur di sini artinya dia nggak mungkin berkata dusta. Daripada jujur ribut mendingan diem. Gitu ya. Karena kan kita kadang-kadang kalau jujur jadi ributnya kan, udah mendingan diem aja. Saya serba salah, saya jujur berantem. Saya nggak jujur saya dosa, saya diem dah mendingan gitu ya. Qaulazur. Kemudian yang kedua, perkataan yang nggak bermanfaat dia jaga. Ini mulut yang rusak puasa kita nih. Itu 2 hal jangan diperbuat tuh di bulan Ramadan, hati-hati. Ustaz, katanya orang yang berpuasa tuh tertazkiyah dirinya. Sehingga banyak hal-hal yang betul-betul boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Yang tidak boleh tadi 2 ya. Qaulazur, berkata yang nggak baik gitu ya. Yang diperbolehkan apa, Ustaz? Nah ini nih, kadang-kadang kita nggak paham nih, padahal boleh. Yang pertama, orang yang berpuasa itu boleh bangun pagi dalam keadaan junub. Maaf, harus dijelaskan. Maksudnya apa? Mungkin dia junub, dia tidur. Bangun kesiangan. Nah ketika dia bangun tinggal mandi terusin puasa. Ya. Tumben nggak puasa. Tadi lupa mandi, nggak ada urusan gitu. Tetap pagi mandi, ya. Jadi nggak puasa boleh. Kenapa? Karena kata Aisyah Rasul pernah seperti itu. Berarti menandakan Nabi nggak sahur. Makanya nggak boleh orang bilang tumben nggak puasa, nggak sahur, nggak boleh tuh. Nggak ada urusannya. Sahur sunnah, walaupun muakkad, beda bab nantinya. Ya. Kemudian yang diperbolehkan orang yang puasa siwak, sikat gigi boleh. Nggak tahu gimana di masyarakat kita tuh malah sikat gigi makruh katanya. Sampai kadang-kadang pada kuning-kuning kalau Ramadan Mas. Apa yang ngaca tuh enak ngeliat begitu kan, innalillah, masya Allah. Boleh siwak, boleh sikat gigi. Pakai odol pakai odol. Boleh. Lontar batal. Yang batal kalau hobi minum air kumuran odol. Lain lagi nanti. Ini kebiasaan dari kecil kagak hilang sih ya. Air kumuran odol diminum gitu. Ya, jangan buang, istinsar, buang. Sampai bersih. Kalau ada hawa-hawanya nggak apa-apa. Kita bukan makan, bukan minum, nggak ada masalah. Kayak kita nyium harum boleh, nggak ada masalah kok. Kalau tujuan kita memang nggak makan nggak minum, masya Allah boleh. Berkumur-kumur boleh, asal nggak berlebihan. Wa balighil istinsak illa an takuna shaiman. Walaupun dalam keadaan puasa.
Yang keempat, yang diperbolehkan apa nih? Apa tadi sudah yang ketiga ya, berkumur-kumur ya, berkumur-kumur tuh boleh. Nah, berkumur-kumur boleh. Kalau tadi kan siwak beda ya. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur tuh boleh. Jadi kalau kita nih aus nih ya, kita wudhu boleh, jangan buang. Karena ya nggak tahu ya, kalau kami yang ngajar gini memang puasa tuh Masya Allah. Ya kalau nggak kena air kayak gimana, tapi bukan minum. Sekedar menghilangkan apa sih, ludah-ludah kering lah istilahnya ya. Ya membasahkan mulut tuh boleh. Kemudian yang keempat, diperbolehkan suami istri itu bersama selama puasa, yang nggak boleh berhubungan. Ada di masyarakat ini kalau udah Ramadan, Masya Allah suami istri udah Pak lakum dinukum waliyadin gitu. Bagimu agamamu, bagiku agama. Lu kafir itu ya. Biarin deh dia nyerempet, nyeredeng, biarin deh. Ini duduk digeser, biarin ya Allah. Nggak apa-apa lah, suami istri boleh, nggak ada masalah ya. Tidur siang, ngobrol, fadhol, nggak ada masalah gitu ya. Ini kalau udah Ramadan Ustaz, Masya Allah Tat, anak ditahjir Tat sama istri Tat. Didiemin gak diajak ngomong. Fadhol Bu, boleh, gak apa-apa ya. Jadi jangan ya makanya sengaja sih nggak sikat gigi sehingga wangi-wangi dan salah. Boleh, dandan boleh. Ya. Yang kelima, orang puasa boleh transfusi darah. Boleh disuntik. Asal bukan makanan. Kita diinfus ya boleh, asal bukan makanan. Transfusi itu boleh. Nah, ya. Ini enggak makanan Tat, Anda 2 bulan kuat Tat, nggak bisa begitu ya. Nggak boleh. Ya tapi kita boleh tuh transfusi darah tuh boleh. Berbekam boleh. Bekam, hijamah, diambil darah tuh pakai catok boleh. Boleh nggak apa-apa. Ya tapi memang kurang bagus sih kalau darahnya kurang minum, dehidrasi, biasanya pegel nggak keluar darah gitu. Ini yang ketujuh, boleh mencicipi makanan. Tadi tuh cicip. Karena orang kalau puasa matanya suka burem. Ini mecin apa gula sih gitu. Orang kadang-kadang suka remeng gitu ya. Orang Betawi kan gitu kalau ngomongnya. Udah pada ngumpul kayak mecin gitu ngumpul. Suruh nyobain. Oh mecin bukan gula nih. Takutnya bikin kopi pakai mecin lagi ya. Bukanya ribut, batal ribut, bukan batal minum nanti ya. Jangan. Boleh mencicipi itu boleh. Ya, la ba'sa yudhqal khal malam yudkhilhu, kata Abdullah bin Abbas itu. Enggak apa-apa dia cicipin. Enggak apa-apa. Sekedar, tapi buat yang masak. Jangan ikut-ikutan yang enggak masak, ikut-ikutan. Baris cicipin, baris. Ayah, ibu, anak 3 yang kayak di belakang mobil tuh happy family gitu ya. Baris cuma mau nyicip gitu ya. Di sini masih ada yang nempel gituan nggak di belakang mobil ya. Itu ngabarin maling tuh kalau begitu ya. Jadi maling tahu oh cuma 5 orangnya gitu ya. Jangan begitu ya, nggak boleh tuh. Ngapain lah ngasih informasi jumlah keluarga, ayah, ibu, Dudung, Uui, Munib, Idir, sama kucing lompat 1 gitu ya. Jangan. Enggak, itu sih enggak di Cipinang Muara, Cipinang sih enggak. Si Purwakarta ke sono tuh. Udah mau ke Bandung tuh ya. Si norak-norak tuh ya. Yang ke-8, orang boleh dandan kalau puasa. Tapi tetap bukan tabaruj ya. Di rumah pakai celak mata boleh. Wangi-wangi itu di rumah boleh. Jangan mentang-mentang puasa kumel, dekil, di pojokan nyureng liatin orang.
Sampai orang masuk rumah bukan assalamualaikum, auzubillah. Ada jin belum keikat no dua. Ya, dandan orang harus dandan, harus bersih, rapi tetap. Bapak mau berangkat kantor ya mandi, sikat gigi bersih. Cuma kan bedanya nggak makan doang, nggak minum doang kan. Masalahnya itu cuma nggak makan, nggak minum doang, puasa enteng. Ini masalah dunia selesai nih kalau kita nggak makan minum dari pagi sampai sore, selesai masalah dunia. Wow, teman-teman di kepolisian bilang tingkat kriminal Ramadan tuh berkurang jauh sekali. Bahkan sahabat-sahabat di KPK tuh pada bilang korupsi berkurang jauh di bulan Ramadan. Gampang sebenarnya kalau begitu ya. Kuncinya di situ tuh. Ya ternyata memang yang bikin kita panik ini ya pagi sampai sore. Orang menghalalkan yang diharamkan, ya, membuat sesuatu yang bid'ah dan lain sebagainya. Itu karena itu kuncinya makan minum doang. Masya Allah. Ya, boleh fadl, rapi, dandan, mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh seger. Ya, kebalik ya. Itu saran. Jadi jangan gara-gara Ramadan ini kita jadi nggak mandi, jangan. Yang biasa mandi sehari 2-3 kali lakuin. Jangan jadi dibalik 2 hari sekali, 3 hari sekali, jangan. Mandi. Boleh. Ya, ini kadang-kadang kita nggak berilmu, anak main air ngomel. Siang-siang pulang sekolah pada demen di kamar mandi ngobrol gitu ya. Pada ngapain main air? Kayak cebong aja main air di sini keluar gitu. Padahal ya Allah, di ibu bersyukur loh. Anak itu main air dicap-cap begini palanya. Diomelin. Temennya pada mana kemarin es kelapa di sono pada dia nggak kuat gara-gara pulang lihat es kelapa. Dia buru-buru pulang dia cap-cap pala dia, Allah. Kenapa? Es kelapa tadi mah ya Allah. Boleh, cap-cap tuh boleh. Apa sih cap-cap apa sih? Kopiok apa namanya? Dia dibasahin pala deh, tahu deh pokoknya maksudnya itu ya. Boleh guyur. Bahsul unuk tudiul atos kata Rasul gitu. Membasuh unuk nih bagian belakang leher ini itu menghilangkan aus. Kata Rasul begitu. Oh, besok pada basah semua dia. Nggak apa-apa, harus tahu ya. Tuh yang diperbolehkan tuh banyak banget. Yang kita bilang nggak boleh padahal boleh. Intinya nanti ujung-ujungnya tuh di hari Idul Fitri. Ya. Bahwa Idul Fitri itu tertazkiyah sebulan kita puasa wajib sholat Id. Wajib ain, bukan sunnah. Makanya ibu-ibu jangan bilang sunnah pada masak, yang laki pada sholat. Ibu ikut sholat, hatta yang haid, yang nifas suruh datang menyaksikan. Dandanin anak, suami, ibu pakai baju yang terbagus yang udah beli kemarin gara-gara beli sampai ngetraweh. Pakai tuh gitu loh. Pakai buat sholat. Tegur anak kalau pakaiannya nggak bagus karena kebiasaan buruk di kita. Anak-anak kalau sholat itu pakaiannya ya Allah, baju yang semalam buat tidur, sarung lecek, bapak juga begitu pakai koko yang kegantung udah 3 hari bekas itikaf, Masya Allah. Sarung, udah bukan cap gajah duduk, cap gajah tepar, betul ya, sampai lecek tuh baju. Anak sampai jalan jingjit, sendal kiri kanan beda nomor 38 sama 42, sampai susah jalan. Pada mau kemana sholat Id, astagfirullah. Baju yang bagus mau sholat Id, ntar buat muter. Ini kebiasaan tiap tahun salah kita di sini. Sholat Id, baju yang terbaik, sarung yang terbaik, sendal yang terbaik, syiar. Ya kurang lebih begitulah. Mudah-mudahan kita tertazkiyah. Tapi untuk bab Ramadan ini kita akan bikin nanti sekalian tablik akbar tentang Ramadan nanti insyaallah ya. Yuk, silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Naam. Waalaikumsalam. Ya.
Apa? Oke. SHU itu uangnya gimana, konvensional bukan? Saya nggak paham. Kalau sistemnya konvensional jangan. Tapi kalau syariah atau nggak ini fadhol saja, nggak ada masalah. Ya, atau alokasikan aja buat jalanan apa yang kira-kira. Kalau syubhat ya, kalau nggak syubhat sih konsumsi boleh. Iya. Bagaimana dengan kita terawih milih masjid yang pakai AC? Ya mudah-mudahan jadi nasihat buat masjid yang belum ada AC-nya gitu ya. Emang enak sepi gitu. Bukan begitu ya. Artinya kita nyaman boleh. Mencari lokasi yang nyaman buat sholat boleh. Karena biasanya kan kalau awal Ramadan itu kan penuh. Agak panas ya. Ya mungkin antum suka dengan AC boleh. Kalau saya mah sedangkan nggak pakai AC, enak keringetan, sehat gitu ya. Tapi kalau antum suka nggak apa-apa. Yang penting cari khusyuk boleh seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah surga dan neraka sudah dipakai? Belum. Nanya ke kita juga belum tahu saudara. Di sini nanya yang bikin pusing sendiri ya. Pikirin nih Ramadan, Masya Allah. Nanya neraka udah dipakai lagi ya. Nanya enggak nih ya. Ini perwakilan Cipinang Muara masih ada yang mengkosor salam, Masya Allah. Ustadz. Jawabannya, was murid gitu ya. Bu dengerin Bu ya, dengerin tolong ya. Tidak ada kosor salam. Ya, jangan diulang. Ini bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mengkosor salam itu bid'ah, dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat di neraka. Yang dikosor tuh cuma sholat. Itu pun safar, betul ya? Kalau nggak safar nggak ada kosor. Ini salam dikosor, jangan ya. Assalamualaikum. Kalau malas bismillah aja dah, gitu dah. Saya bingung jawabnya nih. Bagaimana hukumnya bila seorang ayah tidak sudi menjadi wali anak perempuannya dikarenakan kesalahan si anak di masa lalu? Tetapi si anak sudah berusaha baik dan sudah meminta maaf. Bolehkah orang lain menjadi wali? Apakah harus minta izin sang ayah? La nikah illa bil wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau ayah tidak mau, kakak, adik lakinya. Kalau adik lakinya yang belum balik, om. Omnya itu adalah wali ya. Dari pihak ayah. Bukan dari pihak ibu ya. Dari pihak ayah. Kalau semuanya nggak ngizinin, daripada terjadi perzinahan, wali hakim, pemerintah yang menentukan nanti. Kalau punya adik laki-laki, apakah diperbolehkan menjadi wali? Ya iyalah, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf di luar tema. Bagi wanita yang lagi dapat bulan haid, boleh nggak masuk masjid? Ini penyanyi yang ke 1001 ini maksudnya. Dia cari beda antar ustadz masalahnya. Ya hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, kecuali lewat saja. Karena Aisyah pernah mengambil sejadah Rasul dalam masjid. Aku haid ya Rasulullah. Haidok laisa fiyadik. Haid pun tidak di tangan, ambil. Aisyah ngambil terus keluar. Kemarinya ini canggih, bisa terlindungi. Karena yang najis itu darahnya. Sehingga ada ijtihad ulama memperbolehkan kalau safety, gitu ya. Kalau kira-kira nggak safety jangan, rentan dengan najis, gitu ya. Apakah benar orang tua membiayai anaknya hingga sampai balik, akil balik, sampai pulang, sampai balik? Iyalah. Ya tapi kalau dia memang belum mampu udah balik juga, ya nggak mungkin.
Apakah ada dalil Quran dan hadis? Ada, makanya coba sih beli buku tentang masalah nafkah orang tua atau pernikahan dari A sampai Z, wajibnya nafkah. Beli buku, dibaca, dikoleksi itu buku ya. Boleh, banyak dalilnya itu. Pak Ustadz, sholat malam ada 2, sholat witir dan tahajud. Betulkah kalau tahajud kita harus tidur dulu? Ya iya, tidur dulu baru tahajud. Ini semuanya as semua, Masya Allah ya. Nggak boleh mudah-mudahan ini. Apakah benar sholat duha bisa dilakukan sampai maksimal 12 rakaat? Bisa, boleh. Apakah benar kalau dilakukan sampai beberapa hari, 7 sampai 10 hari, Allah menjanjikan akan membangunkan rumah di surga? Salah satu hikmah seperti itu. Apakah ada dalilnya? Baca sholat sunnah Rasul, ada bukunya itu. Sengaja saya nggak mau jawab maksimal, biar mancing baca. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kiat kita agar bisa berhasil tazkiyatun nafas di bulan Ramadan? Barusan dibahas itu ya. 1 jam lebih kiatnya tadi dibahas sudah. Ustadz, di masjid kami ada itikaf, biasa diadakan 10 terakhir Ramadan. Apakah kita ibu-ibu ikut boleh? Ya kalau nggak mengganggu kewajiban boleh. Kalau ada kewajiban jangan. Sholat itu niat sholat apa ya? Sholatnya niat sholat apa ya Ustadz? Sholat apa nih? Sholat malam ya? Ketika itikaf ya? Ya yang pasti sholat tarawih atau sholat tahajud karena dijadikan malam. Pak Ustadz, betulkah ada hadis sahih yang mengatakan bahwa di bulan nisfu Sa'ban Allah turun untuk mengampuni dosa umatnya? Enggak ada hadis dhaif tentang nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'bannya ada, nisfu artinya pertengahan, Sa'ban artinya bulan Sa'ban. Jadi kalau dibilang Ustaz, nisfu Sa'ban ada enggak? Ada. Namanya pertengahan Sa'ban, tapi ibadahnya enggak ada. Apakah benar surat Al-Muluk bisa digunakan untuk mendoakan orang tua kita agar diampuni? Enggak. Kalau kita bertawasul dengan Al-Muluk bisa. Cuma melempar Quran buat orang yang mati nggak boleh. Juga dibacakan waktu kita sedang mengunjungi makamnya. Nggak ada baca Quran di makam. Udah jangan ngaco. Memakai jilbab sekarang malah cuman dibuat model. Lagi tren. Nyatanya banyak wanita yang berjilbab tetapi tidak pernah sholat. Oh Masya Allah. Sholatnya pakai D. Tidak pernah sholat. Maka menurut Ustadz, mana yang didahulukan, sholat dulu baru pakai jilbab atau jilbab dulu sholat? Ya ilah. Perempuan kalau sudah balik wajib tutup aurat. Balik itu haid. Orang haid tidak boleh sholat. Sholat habis haid. Betul. Haid tutup aurat. Ya. Ini kayaknya gregetan nih kayak dia sama orang yang pakai jilbab. Apakah dalam Islam wanita diwajibkan menggunakan jilbab? Ya Allah wajib, Masya Allah. Jangan nunggu orang udah nggak demen baru pakai, dari sekarang pakai. Apakah di bulan Ramadan menelan ludah batal? Enggak, menelan ludah enggak. Selama belum keluar, gitu ya. Apakah sikat gigi di pagi hari membatalkan puasa? Tadi udah bilang enggak, ya. Bolehkah di bulan Ramadan berkumur? Ya tadi udah semuanya. Masya Allah. Ini ngetes huruf nih orang nih ya. Ustadz bisa baca enggak? Ya Allah udah semua ini Masya Allah ya. Pak Ustadz, 2 kebahagiaan yang dimiliki orang yang puasa apa aja? Tadi udah Masya Allah. Oh, minta ini nanti rekaman sama Yufid ada. Apa hukumnya menghadiri yasinan, tahlilan? Udah nggak usah deh ya Allah ya, hadirin pengajian aja deh. Ya yang jelas-jelas memang ada contoh, ada syariatnya. Yuk belajar sunnah, yuk ngerti dalil. Allah muliakan kita insya Allah ya. Allahu Akbar. Minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.